Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Restiani Rama Putri dengan NP 14.01.01.0061 dari kelas PAI 019 Kimia Unpad 2021. Di sini saya ditemani oleh Bu Sri sebagai narasumber untuk tema Islam Rahmatan lil Alamin. Sebelumnya Ibu, terima kasih banyak atas waktunya telah meluangkan waktunya untuk membersamai saya. Mungkin dari Ibu boleh perkenalan Ibu nama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Sri, lengkapnya Bunda Sri Wardiningsih. Alhamdulillah saya sebagai guru TK di lingkungan Ujung Berung, sekaligus guru les dan guru ngaji anak-anak. Alhamdulillah, terima kasih Teteh udah mau mewawancari saya ya. Mungkin ya secara umum aja ya Teh ya gitu. Ya Bu, sebelumnya bagaimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa, Allah baik saja. Alhamdulillah Bu, udah ini ya Bu, masih sehat tetap semangat ya Bu. Semangat. Ya Bu, mungkin untuk gambaran awalnya bagi Ibu, pandangan Ibu tentang Islam Rahmatan lil Alamin itu seperti apa Bu? Kalau bagi saya ya, agama Islam itu sangat bagus ya untuk kita gitu ya, sebagai contoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam rahmat berarti artinya kasih sayang atau rahmat dari Allah. Lil alamin adalah ya artinya kalau menurut saya gitu ya, seluruh alam. Jadi Islam rahmatan lil alamin adalah Islam adalah kasih sayang bagi sesama manusia dan bagi seluruh alam yang ada di muka bumi ini. Nah, bahkan Allah juga ada firman-Nya di surat Al-Anbiya, kalau nggak salah ya, ayat 107, yang artinya kami ciptakan engkau bagimu Nabi Muhammad SAW untuk memberi rahmat bagi hambanya dan seluruh alam di muka bumi ini. Mungkin itu ya yang aku tahu gitu ya. Nah, kalau untuk pandangan kehidupan sehari-hari, Islam itu adalah penuh kasih sayang. Rahmat itu kasih sayang, artinya kasih sayang terhadap sesama manusia, terus kasih sayang terhadap keluarga, saudara, apalagi sesama teman atau sanak saudara ya. Bahkan di sini kalau kita mau lihat contoh realnya, Islam rahmatan lil alamin adalah kita aja sebagai guru, umpamanya guru ngajarin ke dosen, guru dosen mengajari ke mahasiswanya. Nah, kalau kami kan sebagai guru mengajari ke peserta didik, contohnya anak TK, anak usia dini. Bagaimana sih kita menerapkan rasa kasih sayang terhadap teman-temannya, terhadap kedua orang tuanya, terhadap lingkungan. Dan kita juga Islam tidak menyukai dengan kekerasan atau anarkis. Karena di ajaran agama Islam itu mengajarkan kasih sayang. Jadi kita merasa saling menyayangi gitu. Mungkin itu ya. Contohnya real ya seperti saya ini. Jadi udah ngajar di TK, ada wali murid yang pengen diajarin ngaji di sini, ya udah kenapa saya nggak buka di rumah gitu. Nah, seperti segitu gitu. Jadi ngajar di rumah, di samping kita bisa menyalurkan rasa kasih sayang terhadap anak-anak kecil atau ini, kita juga mengajarkan bagaimana cara menyayangi tanaman yang di luar, terus menyayangi binatang gitu, memberi makan, terus menjaga tanaman supaya tanaman itu tumbuh subur dan menghasilkan buah. Mungkin itu ya Neng ya. Jadi ini ya Bu, rahmat itu benar-benar enggak cuma ke manusia aja. Enggak. Jadi ke hewan, lingkungan, ke hewan, ke tanaman, ke alam semesta yang ada di lingkungan kita. Bahkan kita juga diajarkan contoh Rasulullah lah. Kita tidak boleh membunuh seekor semut ya, karena semut itu adalah makhluk Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Bahkan kalau ada semut bergerombol kita nggak boleh membunuh. Cuma hai semut, kamu makhluk Nabi Ibrahim, menyingkir, jangan di sini gitu. Nanti dia akan menyingkir dengan sendirinya gitu. Itu yang saya tahu gitu. Jadi istilahnya mah kita sebagai agama Islam ya sangat bagus gitulah kalau untuk kehidupan sehari-hari gitu. Anti kekerasan, anti anarkis, dan kita diajarkan sama contoh kita ya, Nabi baginda Rasul, Nabi besar Muhammad SAW
kita harus saling sayang menyayangi. Jadi kalau misalkan dulu kan yang saya tahu itu sebelum datangnya Islam tuh hewan-hewan jarang diperhatiin gitu ya, kayak sembelih aja gitu, terus atau enggak tumbuhan kayak benar-benar tidak yang menganggap yang hidup tuh cuma manusia doang, padahal kan enggak ya Bu ya. Yang hidup tuh selain manusia, tumbuhan, hewan juga ada jin juga bersama kita gitu. Dan mungkin kalau bagi Ibu sendiri kan rahmat secara globalnya tuh benar-benar kerasa itu ya, lebih apa ya, Islam tuh lebih istilahnya mengayomi, dan setelah datangnya Islam banyak juga peraturan-peraturan yang mengatur hal-hal yang sangat mendetail gitu ya, yang kayak semacam makan, terus misalkan kepada perempuan juga diatur segala macam. Terus mungkin menurut Ibu sendiri ada nggak yang terlihat rahmat yang benar-benar dirasakan oleh kaum mukmin gitu, kaum Islam sendiri? Ada yang saya rasakannya setelah saya mendalami agama Islam ya, saya pribadi gitu ya, penuh rahmat aja. Contohnya kalau kita dalam rumah tangga ya Neng, kita merasa nggak cocok sama suami kok, tapi karena ada rasa ajaran Rasulullah kasih sayang, jadi kita merasa oh ya saya tahu udah dicontohin sama Rasul, jadi kita merasa sayang gitu. Sebentar nih. Nah, kalau udah merasa sayang, jadi kita mau marah teh, ya istighfar aja, astagfirullahaladzim. Jadi kadang-kadang kalau kita udah emosinya tinggi, saya cuma bilang astagfirullahaladzim. Nah, terus lihat Islam itu kan rahmat. Nah, rahmat itu kan kasih sayang. Nah, kalau udah menyangkut rasa kasih sayang, jadi kita teh emosi rendah sendiri. Gitu. Yang dirasakan itu. Apalagi sekarang ya nih ya, zaman kayak gini pandemi ya, terus terang kalau kita nggak sabar payah. Kalau kita nggak sabar ya, tantangannya kan sekarang ekonomi sangat-sangat menyulitkan bagi saya lah terutama. Jadi karena ingat Islam rahmatan lil alamin, jadi ya udahlah kita ingat lagi ke sana, jadi oh ya ada ajaran di situ yang sayang menyayangi gitu. Bahkan ada hadisnya kalau saya ngajarin anak-anak kecil ya, la yarham la yurhan, barang siapa tidak menyayangi tidak akan disayangi. Jadi kan kalau udah ingat kayak gitu, jadi secara otomatis emosi kita rendah gitu. Itu yang aku rasakan gitu ya. Betul kayak anak umpamanya, anak minta bekal atau apa udah dikasih ke kita, tapi lihat berapa ini nambah lagi gitu, karena lihat itu ya udahlah, kita sebisanya berusaha supaya gimana sih kita menyayangi terhadap anak-anak kita gitu. Karena kan kalau nggak ada rasa dasar sayang menyayangi, kita nggak akan terjadi istilahnya hubungan harmonis antara keluarga gitu. Terus di situ juga kan Islam udah sangat mengatur dengan kehidupan kita ya, bahkan mau masuk WC juga ada doanya, mau tidur ada doanya, mau makan ada doanya. Bahkan udah diatur secara detail ya, umpamanya kita mau masuk masjid menggunakan kaki apa, kaki kanan, kalau mau ke toilet menggunakan kaki kiri dengan doa-doanya gitu. Jadi itu ya, kalau udah menyangkut kasih sayang, pribadi saya sendiri teh asal bisa menangis gitu, karena memang benar-benar bisa dirasakan. Bahkan kalau ada pertengkaran antar tetangga umpamanya ya, itu juga kan pernah saya rasakan, karena saya tinggal di Sukop udah dari tahun 2002. Pernah namanya kelas dengan tetangga, tapi karena kita tahu ada rasa kasih sayang di situ, jadi emosi saya dengan sendirinya reda gitu. Bahkan saya berani mengalah untuk ketenangan bertetangga gitu. Karena apa? Namanya orang bersalah mah, kalau kita nggak menyadari salah satunya pasti akan terjadi huru-hara atau pertengkaran yang sangat hebat. Karena memang itfat lisanaka, gunakan lisanmu sesuai ajaran yang udah engkau peroleh dari agama itu tersendiri gitu, agama Islam itu tersendiri gitu. Itu yang aku rasakan gitu ya. Jadi memang benar-benar lah kalau seandainya kita menerapkan agama Islam secara alami, memang kita terasa banget ya untuk kehidupan manusia, tanaman, terus apalagi binatangnya, apalagi contohnya kucingnya, binatang kucing. Bahkan binatang kucing juga di luaran ada 3 harian lah meong-meong sama anak saya ya. Tadinya saya juga nggak begitu ini ya, dah meren masih nyari mamahnya, tapi karena anak saya ada rasa kasih sayang terhadap binatang,
kucing tersebut pelihara sampai sekarang. Bahkan sekarang saya sangat menyayangi kucing tersebut karena apa? Rasa kasih sayang timbul dengan sendirinya kalau kita udah memelihara kucing, dimandiin, diberi makan. Jadi kucing juga mengerti kalau kita menyayangi gitu. Itu contoh yang real kehidupan nyata ya. Kalau masalah tanaman, contohnya saya nanam di depan kayak gini ya. Sekarang kan cabai lagi mahal ya cengek ya. Nah, karena saya rawat si cabai tersebut udah lama mati karena saya siram terus pakai air leri ya, air leri tahu air leri, cucian beras. Nah, itu kan memberi pupuk. Nah, dia juga mengerti tiap hari kita siram pakai air leri, jadi sekarang berbuah lagi. Jadi istilahnya tanaman juga kalau kita rawat dengan rasa kasih sayang akan menghasilkan dengan hasil yang sesuai keinginan kita gitu. Jadi buah lagi gitu Neng. Udah 2 kali lah saya petik lah untuk sambal gitu ya. Itu untuk contoh kehidupan di menyayangi tanaman. Kalau yang binatang tadi yang kucing tersebut gitu. Sama ya Bu, soalnya di rumah juga saya kan ada kucing yang awalnya ayah nggak mau gitu, mau gitu, sekarang kucingnya pada nempel semua gitu. Di rumah juga ada 5 gitu, sama juga tanaman juga. Jadi benar-benar apa ya, kalau mungkin ke hewan ya, kalau kita tulus ke hewannya juga tahu kita tulus. Terus ya walau alam, tapi mungkin siapa tahu hewannya juga berbicara dengan Allah gitu, semoga rezeki yang memiliki saya juga lancar gitu. Jadi kan terus dilancarkan juga si hewannya, dikasih makan segala macamnya. Terus emang yang saya rasa juga mungkin sebelum pandemi ini emang sibuk di dunia gitu ya. Terus setelah pandemi jadi semakin kayak di rumah, terus kayak merenung gitu, terus berdoa gitu. Memang kerasa gitu, oh ternyata selama ini tuh dengan cukup berdoa di malam hari gitu misalkan, bener-bener ngerasa deket banget, ngerasa kayak ada yang ngejaga banget apa yang kita mau, ada dijawab gitu. Dan memang selama ini ternyata ya kayak gitu tuh suka lupa gitu kalau saya pribadi gitu. Mungkin kalau ibu sendiri ngerasainnya kasih sayang gitu emang benar-benar kayak ngerasa, kalau misalkan kalau ibu kan mungkin tetangga ya, kalau saya kan teman-teman kuliah gitu ya, mungkin lihatnya kayak kok ada ya orang kayak gini. Tapi kan balik lagi kita cukup baik aja, bismillah, nanti Allah juga kasih jalannya yang ngeliatin yang terbaik yang mana gitu. Kalau misalkan ada yang jahatin juga istighfar aja kan, kayak Rasulullah juga kan suka dijahatin, bener-bener yang wah dakwahnya susah banget gitu. Tapi kan alhamdulillah kedepannya banyak banget yang cinta sama Rasulullah, yang rindu, yang ingin berjumpa kelak di surga gitu. Mungkin dari ibu sendiri ada gak tips atau mungkin saran bagaimana menjadi sosok pribadi yang rahmatan lil alamin di sekitar gitu, mungkin di rumah atau di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat gitu. Kalau bagi saya pribadi adalah kalau di lingkungan keluarga aja lah gini ya. Kalau di lingkungan keluarga itu kalau kita menurutin ego masing-masing, contohnya gitu, kita nggak menyadari bahwa dalam suatu keluarga itu kan ada kepala rumah tangga, contohnya ayah. Nah, ayah itu harus sebagai sosok ayah yang menurut kita benar-benar memberi petunjuk, memberi arah kepada keluarganya. Contohnya apabila kita lalai dalam melaksanakan perintah Allah yaitu sholat 5 waktu, suami saya selalu bangunin saya, cepat mah bangun, udah subuh mumpung masih ada waktu. Itu yang selalu aku ingat ya. Nah kalau untuk anak-anak, kadang-kadang kalau saya udah emosi tinggi gitu, saya cuma masuk kamar aja nih, diem. Bahkan saya kadang-kadang suka merasa kalau saya ngajarin anak orang lain cepet gitu ya, dari karakter yang istilahnya subhanallah luar biasa, sampai anak bisa nurut sama saya gimana, sampai mengerti yang saya ajarkan apa. Bahkan orang tuanya juga pada percaya ke saya, ada yang privat bahkan ya. Nah itu saya juga udah alhamdulillah, oh ternyata Allah itu menakdirkan saya bisa nih saya mendidik istilahnya sosok generasi penerus bangsa gitu ya. Nah itu udah mulai saya terapkan untuk anak-anak saya. Kalau seandainya saya udah beres ngaji anak-anak, saya suka mau deh sini deh ngaji. Nah itu untuk hubungan saya sama anak-anak supaya terjalinlah rasa kasih sayangnya. Terus kalau seandainya anak mau minta uang, umpamanya bekalnya kurang ini, nah saya cuma paling ngomong, Mbak tolong ya agak hemat sedikit karena keadaan sekarang ini memang super luar biasa, harus sehemat mungkin. Bahkan kalau makan juga seadanya lah, yang penting istilahnya ada nutrisi yang masuk ke saya. Terus terang mementingkan kebutuhan anak ya. Kalau saya sendiri sama bapaknya mah istilahnya sambal sama lalapnya cukup lah gitu. Tapi kalau anak ya minimal ada telur dadar,
tahu tempe gitu ya. Karena sekarang juga harga ayam kan juga sangat mahal. Paling dalam 1 minggu ya 2 atau 3 kali lah ada ayam gitu. Walaupun itu juga cuma cukup untuk anak. Nah, kalau untuk alam sekitar ya kita kalau bisa lah, kalau memang tanaman tersebut berguna untuk kehidupan kita ya kita rawat. Bahkan saya juga nanam pohon pepaya di samping rumah itu, walaupun itu tanah orang lain, tapi saya udah ngomong dulunya pas waktu si bapaknya kesini saya mau nanamin, hasilnya juga aku tetangga yang minta saya kasih aja nih, saya cuma senang menanam aja, senang menanam, memberi pupuk, jadi tanaman tersebut menghasilkan gitu. Kalau untuk hewan-hewan ya itu caranya kita kalau ada kucing liar masuk ke rumah janganlah kita usir. Bahkan sama anak saya juga sok dikasih makanan. Jadi kalau kucing semakin kita dikasih makan nanti datang aja ke sini. Bahkan kemarin hujan ada kucing 2 ke sini masuk. Saya teh aduh ya Allah ini kucing gede kataku tuh ya. Ada kucing 1 di sini yang kecil dimarahin sama kucing yang gede itu. Saya Meng jangan gitu, dikasih aja di luar makanan gitu. Jadi dia merasa oh iya sebetulnya yang kucing biasa pengen lah kita menyayangin gitu. Cuma gimana saya udah ngerawat yang 1 gitu. Jadi udah global rasa sayang itu tumbuh dengan sendirinya. Kalau untuk yang kehidupan ini memang sebetulnya kalau kita mendalami secara detail masalah Islamil alamin memang benar-benar untuk hikmah kehidupan kita memang sangat bagus nih. Apalagi kalau Neng kan mahasiswi ya pasti banyak temen yang istilahnya ya banyak yang tidak suka atau yang apa kalau kelihatan kita maju. Tapi kalau saya pribadi mah yang penting kita nggak mengganggu orang, terus kita juga nggak mau diganggu gitu. Yang penting sejalur kita jalan masih dirahmatin Allah, diridhoi Allah, dengan rasa kita udah diberi agama dari sejak kita lahir, agama Islam, ya kita jalankan aja sesuai contoh Rasulullah gitu. Bahkan kita kalau seandainya marah kan kalau contoh Rasulullah, kalau kamu marah duduklah kalau belum ini. Kalau udah duduk belum masih emosi tinggi berbaringlah kita belum ini ambil air wudhu. Nah kalau air wudhu belum ini ya beristighfarlah sebanyak-banyaknya. Kita mengingat bahwa kita itu sesama manusia itu istilahnya ciptaan Allah sama karena saling menyayangi dan satu ayah satu ibu dari Nabi Adam Shallallahu Alaihi Wasallam ya sama Siti Hawa itu kan dari perciptaan pertama gitu. Kalau sekarang kan kita baginda Rasul Muhammad kan Nabi terakhir bagi kita, mungkin itu yang secara globalnya gitu. Jadi sangat beruntunglah hamba-hamba Allah gitu. Model di Indonesia kan ada banyak agama, tapi yang sangat diridhoi oleh Allah kan agama Islam gitu. Jadi maka berbanggalah kalau kita sebagai umat Allah, sebagai ciptaan Allah memeluk agama Islam gitu. Karena agama Islam itu yang penuh rahmat, penuh kasih sayang. Terus tidak menyukai dengan orang-orang yang bersifat anarkis, yang bersikap tidak sopan, yang bersikap saling menyakiti antara manusia satu dan yang lainnya. Mungkin itu ya. Kalau yang lain ya Allah alam bisawab ya. Yang penting kita bisa menjalankan segala perintah Allah. Kalau bisa kita juga mengikuti contoh-contoh sunnah Rasul. Contohnya ya sholat tahajud, sholat duha untuk mendekatkan rezeki, sholat istikharah memberi petunjuk, dan istilahnya kita juga kalau seandainya udah merasa hari ini kita berbuat banyak salah ya kita malamnya melakukan sholat taubat nasuha. Insya Allah kalau dengan bertafakur kayak gitu, bermusahabah diri sendiri, tengah malam kita bangun, sepertiga malam kita bangun, insya Allah hati kita akan merasa tenang dengan sendirinya. Bahkan kalau kita mendalami ya seperti tadi aku ungkapkan, dia akan dengan sendirinya air mata tuh keluar gitu. Karena apa? Sekarang kan zamannya penyakit udah istilahnya Allah mentakdirkan manusia kan nggak tahu nanti kita meninggalnya cara yang bagaimana gitu. Tapi kita bisa mencontoh orang-orang yang memang udah husnul khotimah. Benar-benar contohnya Bapak Wali Kota kita kemarin ya subhanallah luar biasa ya. Saya aja sampai pas mendengar berita beliau meninggal dunia, istilahnya air mata menitik gitu ya, karena begitu beliau mencanangkan program maghrib mengaji itu sangat benar-benar sangat di saya sangat subhanallah gitu ya, sangat bagus sekali. Apalagi sampai membuat kurikulum kalau kelas 6 SD tidak bisa baca Al-Quran, tidak diluluskan. Nah itu kan sangat luar biasa ya.
Makanya kita bisa mencontoh beliau lah gitulah, setidak-tidaknya kita berdakwah ya dengan kayak kalau saya mah ya dengan ngajar anak-anak kecil yang tadinya belum bisa bahasa surat-surat pendek, doa-doa harian sama hadis-hadis kecil-kecil. Nah itu mungkin contoh saya gitu ya, karena kan memang nasib manusia itu kan sama Allah udah ditakdirkan, ini langkahnya udah kesini gitu. Mungkin Allah menakdirkan aku karena saya senang sama anak kecil, zaman kamu kesini gitu. Kalau beliau kan karena memang dakwahnya udah luar biasa ya, jadi ke masjid-masjid gitu. Bahkan anak beliau juga yang saya tahu gitu ya, 7-7-nya seorang hafiz. Itu kan subhanallah ya, kita bisa, ini mah untuk yang di dunia ya, bukan rasul gitu ya, manusia biasa gitu. Nah itu bisa menyentuh dari sifat riang beliau. Mungkin itulah yang apa namanya bisa aku ungkapkan gitu. Kalau seandainya kita mau nyontoh yang lain ya model seorang pemimpinnya amanah, contohnya Bapak Presiden Joko Widodo itu juga sangat amanah. Cuma kalau dalam sepak terjang untuk memakmurkan rakyatnya itu juga bisa sih, tapi masih kurang, belum mengena gitu, karena beliau tidak menyanangkan peraturan yang dari bawah gimana RT RW gitu, sedangkan untuk bantuan-bantuan kan tidak kena dengan sasaran gitu. Tapi memang bagus juga program-programnya beliau Bapak Presiden gitu ya, karena jalan tol di mana-mana udah ada gitu untuk mempermudah perjalanan rakyatnya seluruh Indonesia. Itu kelebihan dari beliau gitu. Mungkin itu juga bisa diambil dari agama Islam kita yang kita anut, karena beliau juga menerapkan rasa kasih sayang. Jadi kalau rasa kasih sayang udah menyebar gitu ya Neng, tidak akan ada pertengkaran sebetulnya ya. Model kayak kita kesel sama tetangga, kalau kita udah rasa oh iya kita agamanya Islam nih, ada rasa kasih sayang di sini, kita mengalah aja lah demi kebaikan gitu, daripada kita sama-sama adu ego, kekerasan, terus istilahnya emosi. Itu udah didoping oleh makhluk yang Allah ciptakan juga ya, contohnya setan atau jin. Itu kan kalau kita udah emosi Neng, setan itu sangat kuat di telinga ya, di telinga kuat. Terus doping nempel di hati kalau kita nggak astagfirullahaladzim. Nah itu bisa terjadilah pertengkaran yang istilahnya kurang bagus lah untuk kehidupan kita gitu. Bahkan saya juga pernah sampai mohon-mohon, oke lah Pak, kataku kalau memang saya siapa sih gitu. Karena beliau juga seorang ustadz gitu ya, guru UIN gitu. Cuma karena saya dengan rasa kasih sayang tersebut, saya sampai begini, oke Pak, kalau memang saya dianggap salah, saya mohon maaf lahir batin. Mangga, kataku saya mohon maaf lahir batin kalau memang istilahnya saya salah gitu. Terus alhamdulillah beliau reda. Iya Bu, sambil senyum, sama-sama Bu, saya juga salah. Nah, kalau udah gitu kan otomatis rasa kasih sayang timbul dengan sendirinya. Beliau nyaman, saya juga nyaman gitu. Karena itu yang saya alami. Nah, kalau untuk tetangga yang istilahnya kurang baik ke kita ngalah. Nah, mending kita istilahnya kan ada angin-angin di kamar mandi ya, kita tutup aja. Karena kalau kita menuruti hawa nafsu, kenapa sih? Saya istilahnya manusia biasa ya, diciptakan Allah juga. Di sini saya merantau dari Jawa ke sini gitu. Cuma karena saya ingat ajaran agama kita gitu ya, Islam rahmatan lil alamin, jadi kita ya udahlah. Bahkan suami saya juga ngomong, udah mah kita ngalah aja, ditutup aja. Saya semua ditutup nih, langit-langit kamar mandi. Karena apa? Namanya bertetangga, kita harus menjaga perasaan. Jadi mengalah lebih baik daripada kita menang nggak dapat apa-apa gitu, cuma dapat arang makanya gosong, nggak ada hasil. Jadi panas, jadi nggak ada nggak ada hasilnya lah. Bahkan sekarang juga yang saya pernah berdoa nih, karena menurut saya gitu ya, saya hinaan nih, saya dihina gitu ya, sampai tubuh ini gemeter. Ini mah pengalaman pribadi ya. Tubuh ini gemeter kayak kita berbuat salah mau dipenjara. Udah saya mah nggak berkata-kata apa, cuma di batin, ya Allah, aku hambamu ciptaanmu, tolonglah ya Allah, berilah hadiah. Subhanallah itu nih, hadiahnya benar-benar sama Allah. Cuma pas begitu kejadian, saya langsung, ya Allah, kok ekstrim begini hadiahmu? Saya sholat lagi nih, itu mah pengalaman saya pribadi, sholat lagi, ya Allah, tolong hadiah yang aku ucapkan gantilah yang menyenangkan, jangan yang menyedihkan. Karena apa? Kalau yang menyedihkan saya nggak tega. Sebetulnya beliau orang baik, cuma suaminya yang salah. Kataku belum mengerti, belum paham, sudah marah-marah ke saya, kataku.
Jadi begitu udah saya gitu, saya sebut namanya ya, terus alamatnya juga sebut, alhamdulillah sama Allah diringankan beliau, bisa jalan lagi. Terus istilahnya ya Allah kan meringankan gitulah gitu. Jadi istilahnya saya juga kadang-kadang suka kaget, ya Allah kenapa sih saya kan hambamu biasa gitu, tapi kok hadiahnya engkau tunjukkan di dunia gitu. Sedangkan aku kan cuma istilahnya asal ucap gitu ya, asal ucap karena merasa kita teh sakit hati di dalam gitu. Tubuh gemetar nih, tubuh saya ikhlas ridho dimaki-maki, tapi yang ada di dalam tubuh aku meren karena aku hamba Allah juga, sama seperti beliau juga diciptakan Allah, jadi awalnya nggak ini. Pernah itu nih saya kayak gitu. Cuma setelah aku tafakuri ya, musahabah diri, oh ya Allah, Allah meren udah ngasih rahmat juga ke aku gitu. Karena alhamdulillah Neng, bukan saya sombong ya Neng, alhamdulillah Allah ngasih kebisaan saya bisa istilahnya kalau ada keluarga kecil yang udah lama berkeluarga, udah 5 tahun 10 tahun belum mempunyai omongan, datang ke sini minta diterapi, terus saya diperbaiki seizin Allah, beliau hamil gitu. Bahkan di sini udah beberapa orang gitu, contohnya itu anaknya Bu Didi, terus Mbak Sri ini yang warung, terus anaknya Bu Said kalau yang daerah sini gitu ya. Terus yang di Jambe Bu Tasim, tapi karena beliau nggak nurut hasil saya jadi keguguran. Terus ada lagi orang Kiara Condong, terus orang Ciniset, alhamdulillah udah banyak. Mungkin Allah ngasih ini rahmat untukmu karena kamu selalu istilahnya menerapkan agama Islam dengan rasa kasih sayang gitu. Terus sesama alam juga kamu selalu memberi menanam tanaman yang istilahnya walaupun itu bukan tanahmu, bukan ini nanam, tapi hasilnya untuk orang banyak. Mungkin itu ya, mungkin ya. Terus saya juga mencontoh sifat Rasul, sering puasa Senin Kamis, puasa kalau Jawa kan ada hari lahir gitu ya. Nah itu terus kita istilahnya sering beristighfar gitu. Itu yang pengalaman aku dulu sebelum menikah sampai sekarang sudah punya anak 3 ya gitu. Yang penting kita mah gini nih, di pedoman kita mah kalau kita nggak bisa menyenangkan orang lain, berilah senyum yang terbaik gitu. Karena sedekah yang paling murah dan paling pahalanya paling banyak itu adalah senyum gitu. Senyum adalah sedekah yang paling murah gitu. Kan isinya ada hadisnya juga kan, tabasmu kafila si ahika sedekah, senyummu di antara saudaramu adalah sedekah. Kalau kita senyum kan berarti kita udah sedekah, walaupun kita cuma senyum sedekahnya. Karena memang dalam Rasulullah juga kan udah ada hadisnya gitu. Nah saya untuk mengajarkan anak-anak juga kayak gitu, minimal timbullah yang layuram kasih sayang dulu, jadi anak gak bertengkar. Terus kalau senyum ya itu hadis yang tadi gitu. Jadi untuk pribadi saya juga untuk belajar sedikit-sedikit memperbaiki diri untuk peserta didik, semoga bermanfaat gitu. Mungkin gitu ya. Jadi sebenarnya nggak harus yang susah-susah atau gimana, mulai dari diri sendiri yang sederhana kayak saling sayang sama yang sekitar, terus nanam, terus ke tetangga juga, atau mungkin kalau saya ke teman-teman saya mungkin cuma kayak senyum nyapa, hai gimana di sini ulangan ya, gimana harinya gitu. Sederhana itu tuh udah merupakan kasih sayang juga ya Bu. Nggak yang harus istilah kita ngasih apa yang enggak. Itu mah mungkin kalau misalkan kita dikasih rezeki lebih atau apa. Tapi kalau misalkan kita cuman bisa kayak cuman menyenangkan hatinya, kalau misalkan dia bersedih kita rangkul, itu tuh udah alhamdulillah gitu ya, kasih sayang. Jadi mungkin yang bisa saya simpulkan tuh Islam tuh benar-benar rahmatan lil alamin, baik itu secara global. Islam tuh menurunkan istilahnya banyak-banyak peraturan-peraturan detail yang mungkin sebagian orang kayak kenapa sih diatur-atur gini, padahal kalau kita telusuri lebih dalam ini tuh banyak banget manfaatnya gitu. Secara ilmiah juga udah terbukti gitu manfaatnya gimana. Terus kalau mungkin dari mukmin atau dari umat Islam sendiri itu banyak ya, kalau misalkan kita ya lagi emosi, kalau misalkan kita mau marah atau gimana, tenangin diri dulu, karena kalau emang marah itu keputusan yang ambil pas lagi marah tuh emang pasti nggak benar. Terus nanti pasti kedepannya kita juga nyesel gitu. Lebih baik ditahan, lebih baik istighfar, berbaring, duduk berbaring, lalu wudu dan beristighfar gitu Bu. Dan kalau misalkan benar-benar karena emang rahmatan lil alamin ini cakupannya global dan luas sekali, ya pinter-pinter kita gimana caranya benar-benar sering-sering bermuhasabah diri, terus berpikir kayak
Alhamdulillah banget nih jadi umat Islam yang bener-bener istilahnya kasih sayang itu nomor satu gitu. Bener-bener kalau kita udah nunjukin kasih sayang, baik, senyum segala macam tuh ya insya Allah orang-orang deketin, hubungan hablum minannas tuh baik, dan insya Allah hablum minallahnya juga baik. Enggak, alhamdulillah banget Bu, terima kasih banyak atas waktunya, atas ilmunya, sharingnya juga, jadi ada insight tambahan sayangnya juga. Dan mohon maaf juga kalau misalkan ada salah kata, dan maaf juga atas jadi ngeganggu waktu apa-apa. Ya, Sami-sami. ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.